Perkenalkan, nama saya Hasna Faiza Turania, NIM 231106015 dari kelas TI 07A. Saya akan mempresentasikan tentang Stack Coach Problem dan PPT ini sudah saya translatekan. Masalah stack cost adalah masalah yang secara khusus dibuat untuk mengilustrasikan fitur-fitur dan memperkenalkan terminologi pemrogram dinamis. Masalah ini mencangkut seorang pencari keberuntungan mistis di Missouri yang memutuskan untuk pergi ke barat untuk bergabung dengan demam emas di California selama pertengahan abad ke-19. Perjalanan tersebut mengharuskan perjalanan dengan kereta pos melalui daerah yang belum berpenghuni di mana terdapat bahaya serius serangan oleh para perampok. Meskipun titik awal dan tujuan telah ditetapkan, ia memiliki banyak pilihan mengenai negara bagian mana yang akan dilalui dalam perjalanan. Rute yang mungkin ditujukan pada gambar 10.1 di mana setiap negara bagian diwakili oleh huruf yang dilingkari dan arah perjalanan selalu dari kiri ke kanan dalam diagram. Jadi 4 tahap perjalanan kereta pos diperlukan untuk melakukan perjalanan dari titik keberangkatannya di negara bagian A, Missouri, ke tujuan di negara bagian C, California. Lalu, pencari keberuntungan ini adalah orang yang bijaksana yang cukup peduli dengan keselamatannya. Setelah berpikir sejenak, ia menemukan cara yang cukup cerdik untuk menentukan rute yang paling aman. Polisi asuransi jiwa ditawarkan kepada penumpang kereta pos karena biaya polis untuk menempuh perjalanan kereta pos tentu didasarkan pada evaluasi yang cermat terhadap keselamatan perjalanan tersebut. Rute yang paling aman seharusnya adalah rute dengan polis asuransi jiwa total yang termurah. Biaya polis standar untuk perjalanan kereta pos dari negara bagian I ke negara bagian C yang akan dilambangkan dengan CIG adalah sebagai berikut. A ke B itu biayanya 2, A ke C biayanya 4, lalu sampai ke H ke C yaitu biayanya 3, dan seterusnya. Nah, gambar diagramnya seperti ini. A ke B yaitu 2, seperti yang digambarkan di slide sebelumnya. Terus lalu ke B ke E yaitu 7, dan seterusnya. Dan ini garisnya disebut arch. Lalu ke intinya yaitu solving the problem. Pertama-tama, perhatikan bahwa pendekatan jangka pendek untuk memilih rute termurah yang disarankan oleh setiap tahap berikutnya tidak perlu menghasilkan keputusan optimal. Secara keseluruhan, mengikuti strategi ini akan memberikan rute A, B, F, I, J dengan total biaya 13, yaitu dengan tadi jumlah arch dari B ke F, ke I, ke J, yaitu dijumlah dengan jumlah totalnya yaitu 13. Lalu, untuk masalah kereta pos, kita mulai dengan masalah yang lebih kecil di mana pencari keberuntungan hampir menyelesaikan perjalanan dan hanya memiliki satu tahap lagi, yaitu perjalanan kereta pos untuk dilalui. Solusi optimal yang jelas untuk masalah yang lebih kecil ini adalah beralih ke keadaan saat ini ke tujuan akhirnya, yaitu keadaan C. Pada setiap iterasi berikutnya, masalah diperbesar dengan menambah satu jumlah tahap yang tersisa untuk dilalui guna menyelesaikan perjalanan. Untuk masalah diperbesar ini, solusi optimal untuk kemana harus pergi selanjutnya dari setiap kemungkinan keadaan dapat ditemukan dengan relatif mudah dari hasil yang diperoleh pada iterasi sebelumnya. Nah, ini sebagai berikut. Kan variabel keputusan xn yaitu n1, 2, 3, dan 4 menjadi tujuan langsung pada tahap n perjalanan kereta pos ke n yang akan ditempuh. Jika rute yang dipilih adalah A, x1 ke x2, ke x3, ke x4, di mana x4 sama dengan ke J. Biarkan Fn menjadi total biaya kebijakan terbaik secara keseluruhan untuk tahap yang tersisa, mengingat pencari keberuntungan berada dalam kondisi S, siap untuk memulai tahap N dan memilih XN sebagai tujuan langsung. Lalu diberikan S dan N, misalnya XN menunjukkan nilai apapun XN yang meminimalkan Fn
dalam kurung XXN dan Fn atau S menjadi nilai minimum yang sesuai dari Fn SXN. Dengan demikian, yaitu di bawah ini adalah formulasi dari deskripsi yang di atas. Lalu formulasi kedua selanjutnya adalah nilai dari CSXN diberikan oleh tabel sebelumnya untuk CIJ dengan menetapkan I sama dengan S dan J sama dengan XN tujuan langsungnya karena tujuan akhir keadaan J tercapai pada akhir tahap 4 atau F5 sama dengan 0. Tujuan adalah untuk menemukan F1 dan rute yang sesuai. Programmer dinamis menemukan menemukan secara berurutan F4, F3, F2 untuk setiap kemungkinan keadaan S dan kemudian menggunakan F2 untuk memecahkan F1 atau A-nya. Lalu yang selanjutnya yaitu ketika pencari keberuntungan hanya memiliki satu tahap lagi yang harus dilalui yaitu N sama dengan 4, maka rute selanjutnya ditentukan sepenuhnya oleh keadaan saat ini, baik K atau I, dan tujuan akhir X4 sama dengan J. Jadi rute untuk perjalanan kereta pos terakhir ini adalah S sama dengan J. Oleh karena itu F4 sama dengan F4, SD sama dengan CSJ. Solusi langsung untuk masalah N4 adalah HI X4-nya ke J karena di sini ditentukan X4-nya J. Lalu ketika pencari keberuntungan memiliki dua tahap lagi yang harus dilalui N sama dengan 3, prosedur saya memerlukan beberapa perhitungan. Misalkan pencari keberuntungan berada di negara F. Nah, negara F di sini kemudian seperti yang digambarkan pada gambar, ia selanjutnya harus pergi ke negara H atau I. H atau I. Dengan biaya langsung CFH. CFH berarti di sini 6, ditulis di artinya 6, lalu CFI di sini ditulis 3. Jika dia memilih negara H, biaya tambahan minimum setelah dia sampai di sana diberikan dalam tabel sebelumnya sebagai F4H3. Lalu di sini ditulis 3 seperti yang ditunjukkan di atas simpul H pada diagram. Oleh karena itu, total biaya untuk keputusan ini adalah 6 ditambah 3. Lalu ini dijumlahin ini menjadi 9 dan ini dijumlahin ini menjadi 7. Oleh karena itu, pilihan optimal yang paling kecil yaitu X3 yaitu I karena jumlahnya lebih kecil dibandingkan jumlah H yaitu sebesar 7. Kemudian solving the problem, perhitungan serupa perlu dilakukan ketika Anda mulai dari dua kemungkinan keadaan lainnya SE. Nah, coba lanjutkan baik secara grafis gambar yang tadi di awal 10.1 untuk memverifikasi hasil lengkap berikut untuk masalah N3. Jadi kan sudah H itu 4, I-nya 8, terus ininya F9 sama 7. Nah, diambil nilai yang paling kecil. Ini diambil 04 karena 4 dan 8 paling kecil 4, lalu di H. Pilihan karena ininya di H jadi ditulisnya di sini di H. Dilanjutkan ke F yaitu paling kecil 7 di I, lalu tulis di sini 7 dan I. Lalu G 6 paling kecil yaitu di H. Selanjutnya solusi untuk masalah tahap kedua N sama dengan 2 yang memiliki 3 tahap yang harus dilalui diperoleh dengan cara yang sama dalam kasus ini. Nah, di sini CE itu 3, ditulis 3, terus CF itu 2, terus CG yaitu 4. Setelah sampai di sana, biaya tambahan minimum untuk tahap 3 sampai akhir diberikan oleh tabel N3 sebagai F3E 4, yaitu di sini 4, terus F3F sama dengan 7, di sini ditulis 7, dan F3G sama dengan di sini 6. Harusnya di sini ada tulisan 6.
lalu dijumlah. Lalu selanjutnya yaitu melakukan perhitungan serupa ketika Anda melalui dari keadaan B atau D, menghasilkan hasil berikut untuk masalah N sama dengan 2. Seperti yang sebelumnya, slide sebelumnya, yaitu diambil yang paling kecilnya, yaitu di 11, yaitu bisa di E atau F. Lalu 7, 9, 10 diambil angka 7, yaitu di E. Lalu 8, 8, 11 diambil angka 8, yaitu ada di E kalau enggak F. Pada baris pertama dan ketiga tabel ini diberikan pada E dan F. Lalu di tabel ketiga juga sama, E dan F. Solusi berikutnya yaitu beralih ke masalah tahap pertama dan keempat tahap yang harus dilalui. Kita memilih bahaya perhitungan mirip dengan yang baru saja ditunjukkan untuk masalah tahap kedua N2, kecuali sekarang hanya ada satu kemungkinan keadaan awal SA seperti yang digambar di bawah ini. Karena 11 ada minimum, C atau D seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, jadi untuk AB itu jumlahnya 13. Kenapa didapat 13? Yaitu dari 2 ditambah 11. Lalu untuk C yaitu 7 ditambah 4. Dan D yaitu 8 ditambah 3. Dan hasilnya 13, 11, 11. Dan nilai yang paling kecil yaitu di 11, yaitu ada di C dan D. C kalau enggak D. Selanjutnya ada solusi optimal untuk seluruh masalah. Sekarang dapat didefinisikan jadi keempat tabel. Masalah N sama dengan 1 ditunjukkan bahwa pencari keberuntungan harus terlebih dahulu menuju negara C atau negara D. Misalkan dia memiliki X1 sama dengan C. Untuk N2, hasil untuk S sama dengan C adalah X2 sama dengan E. Hasil ini mengarah pada masalah N sama dengan 3 yang memberikan X3 sama dengan H untuk SE, dan masalah N sama dengan 4 menghasilkan X4C for S sama dengan H. Oleh karena itu, salah satu rute optimal ada A ke C, ke E, ke H, dan ke J. Lalu memilih X1 sama dengan D, mengarah ke dua rute optimal lainnya A ke D, ke E, ke H, ke J, dan A ke D, ke F, ke I, ke J. Semuanya menghasilkan total biaya sebesar F1 sama dengan 11. Lalu ini gambar diagramnya dari masalah yang di atas. Dan sekian dari saya. Terima kasih, selamat malam.